Shalom, jumpa lagi bersama saya, Pastor Yogi Elia, dalam perenungan firman Tuhan. Saudaraku, kenapa firman Tuhan dengan tegas, pasangan hidup kita harus seimbang atau seiman? Karena kalau pasangan hidup kita seiman, kita menjalani rumah tangga ini dengan satu kepercayaan, dengan satu wadah. Tidak bisa kita menjalani rumah tangga ini dengan dua keyakinan. Suami kepercayaan yang lain, istri kepercayaan yang lain. Makanya kalau sudah menikah itu pasti ada keributan, ada percekcokan, ada perselisihan, terutama masalah ibadah. Pernah saya katakan dalam perenungan beberapa bulan lalu, jangan menganggap pada saat nanti kita menikah, nanti kita bawa pasangan kita, yaitu calon suami kita atau calon istri kita, kepada apa yang kita percayai, terutama kepercayaan kepada Kristus ya, sebagai orang-orang Kristen. Nah, tidak mudah seperti itu. Kadang pasangan hidup kita kalau sudah menjadi suami istri akan terbawa. Apakah itu suami terbawa oleh istri, istri terbawa oleh suami. Ya, jadi nggak semudah itu. Makanya ketika kita memilih pasangan hidup ini, jangan kita melihat masalah umur kita. Jadi kita labras saja. Umur saya sudah di atas kepala 3. Maka siapapun yang melamar saya akan terima. Seperti itu. Ya, hati-hati. Lebih baik tidak menikah daripada kita bermasalah. Jadi penting sekali pasangan hidup kita itu harus seiman. Ya, jadi kita satu wadah di dalam keyakinan kita, terutama di dalam kita beribadah secara Kristen. Itu seperti itu. Nah, saudaraku, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, perhatikan. Sekali lagi saya bacakan di ayat 14b-nya. Ya. Dikatakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita adalah anak-anak terang. Maka kalau kita anak terang, tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Ya, hati-hati untuk memilih pasangan hidup kita. Ya, terutama masalah lingkungan. Ya, tempat kita di mana berteman, tempat di mana kita bergaul, maupun di tempat pekerjaan dimanapun. Ya, kadang-kadang ini yang dapat mempengaruhi kita. Ada mengatakan seperti ini, Pak, bagaimana saya dapat jodoh yang seiman? Sedangkan tempat lingkungan saya berteman dengan orang-orang yang tak seiman. Nah, ini bagus sekali, benar juga. Ya. Nah, kalau seperti ini kita tahu harus kita yang menjaganya, jangan terpengaruh. Walaupun engkau ditempatkan di bagaimanapun, kalau engkau menjadi terang, tetap engkau menjadi terang. Tidak bercampur dengan kegelapan, tidak mengikuti orang-orang sekitar kita yang beda pendapat, beda pikiran, terutama tentang beda pandangan, kepercayaan. Ya. Nah, oleh sebab itu, bukalah mata kita ketika kita mau menikah. Ya. Jadi yang seiman. Kita menikah, istilahnya ada 3 S.
Yang pertama, seiman. Yang tadi saya bilang. Kalau seiman, berjalannya enak, mantap. Yang kedua, sepadan. Sepadan artinya kita sama rata di dalam kepercayaan kita. Cakap menanggung setiap perkara apapun. Yaitu sepadan. Arti sepadan sama. Yang ketiga, seimbang. Kita seimbang. Ya enak, saudara. Saudara mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau beribadah. Suami atau istri saudara nggak akan melarang. Karena apa? Seiman. Justru mendukung di dalam ibadah itu. Di dalam kita mempercayai Tuhan kita. Kalau beda keyakinan, pasti ada masalah. Terutama masalah ibadah. Ya, jadi carilah pasangan hidup kita yang benar-benar seimbang. Yang benar-benar seiman. Yang benar-benar sepadan. Doa sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Karena keputusan kita itu adalah yang kita ambil. Ya, jadi sebelum kita ambil keputusan, pikirkan dulu. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.